Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Ananda Dian Pratiwi dengan NIM B0422508. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi kelompok 6, yaitu ketetapan keseteimbangan fase larutan dan fase gas serta faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseteimbangan. Nah, langsung saja, apa sih pengertian keseteimbangan? Apa itu keseteimbangan fase larutan? Faktor-faktor pergeseran keseteimbangan dan keseteimbangan fase gas. Nah, dari 4 pembahasan ini kita akan membahas tentang pengertian keseteimbangan. Nah, pengertian keseteimbangan adalah keadaan saat kedua reaktan dan produk hadir dalam konsentrasi yang sama. Biasanya keadaan ini terjadi ketika reaksi ke depan berlangsung pada laju yang sama dengan reaksi balik. Laju pada reaksi maju dan mundur umumnya tidak nol, tapi sama. Nah, pada reaksi keseteimbangan, spesi yang berperan dalam Kp adalah spesi fase gas, sedangkan spesi yang berperan dalam Kc spesi fase gas dan larutan. Perbedaannya hanya pada keberadaan fase larutan. Jadi reaksi keseteimbangan yang memiliki hubungan langsung Kp dan Kc harus memiliki spesi berfase gas, namun tidak ada fase larutan. Salah satunya keseteimbangan homogeni fase gas. Nah, selanjutnya keseteimbangan fase larutan. Keseteimbangan dalam sistem larutan-larutan NH4OH dalam kurung aqueous sama dengan NH4 tambah dalam kurung aqueous tambah OH kurang dalam kurung aqueous. Nah, keseteimbangan dalam sistem padat ke gas CaO3 dalam kurung S sama dengan CaO dalam kurung S tambah CO2 dalam kurung G. Keseteimbangan dalam sistem padat kelarutan BaSO4 dalam kurung S sama dengan Ba2 dalam kurung aqueous tambah SO42 kurang dalam kurung aqueous. Keseteimbangan dalam sistem larutan ke padat ke gas itu Ca dalam kurung HCO3 tutup kurung 2 dalam kurung aqueous sama dengan CaCO3 dalam kurung S tambah CO2 dalam kurung G. Nah, selanjutnya apa itu faktor-faktor pengaruh pergeseran keseteimbangan? Nah, faktor-faktor pengaruh pergeseran keseteimbangan ini ada 4. Yang pertama itu konsentrasi. Jika ditambahkan, maka keseteimbangan bergeser ke arah lawan, sedangkan jika konsentrasi diperkecil, keseteimbangan akan bergeser ke arah reaksi itu sendiri. Nah, yang kedua ini suhu. Jika dinaikkan, maka keseteimbangan bergeser ke arah reaksi endotherm. Sedangkan jika suhu diturunkan, keseteimbangan akan bergeser ke arah exotherm. Nah, yang ketiga ini volume. Jika dinaikkan, maka keseteimbangan bergeser ke jumlah koefisien besar. Sedangkan jika di volume diperkecil, keseteimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang memiliki koefisien yang lebih besar. Nah, dan yang terakhir itu tekanan. Jika tekanan diperbesar, keseteimbangan bergeser akan ke arah reaksi yang memiliki koefisien lebih kecil. Sedangkan jika tekanan diperkecil, keseteimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang memiliki koefisien yang lebih besar. Peningkat suhu pada reaksi eksotermik, peningkatan suhu sama dengan meningkatkan produk-produk. Sehingga reaksi keseteimbangan akan bergeser ke kiri dan menghasilkan lebih banyak reaktan. Adapun pada reaksi endodermik, meningkatkan suhu sama dengan meningkatkan reaktan, sehingga reaksi keseteimbangan akan bergeser ke kanan dan menghasilkan lebih banyak produk. Menurunkan suhu pada reaksi endothermik
menurunkan suhu sama dengan mengurangi jumlah produk, sehingga kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Adapun pada reaksi endormek, menurunkan suhu sama dengan mengurangi reaktan, sehingga kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Nah, tekanan dan volume adalah dua faktor berikatan yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi. Kesetimbangan heterogen artinya reaksi kesetimbangan memiliki fase yang berbeda antara produk dan reaktan. Dan yang terakhir, apa sih kesetimbangan gas? Nah, pada reaksi fase gas, volume gas adalah volume total yang bernilai sama sehingga koefisien akan sebanding dengan konsentrasi. Perbandingan koefisien pada reaksi adalah perbandingan jumlah dalam reaksi sehingga sebanding dengan perubahannya. Contohnya, A sama dengan 0,2 kurang 0,5 sama dengan negatif 0,3. B 0,2 kurang 0 sama dengan negatif 0,2. Nah, A mengalami pengurangan sehingga perannya sebagai reaktan atau kiri panah, sedangkan B bertambah sehingga perannya sebagai produk dalam kurung kanan panah. Kedua gas berbentuk rasio reaksi A banding B sebesar 3:2, sehingga persamaan reaksi sesuai menjadi Kc sama dengan 2 produk, koef dalam kurung B 2 atau 2 reakton, koef A dalam kurung 3. Nah, Kc sama dengan 0,2 atau 2:5. Nah, atau 0,2 atau 3:5. Jadi kesimpulannya adalah kesetimbangan kimia terjadi pada saat kita memiliki reaksi timbal balik di sebuah sistem tertutup. Tidak ada yang dapat ditambahkan atau diambil dari sistem itu selain energi. Pada kesetimbangan, jumlah dari segala sesuatu yang ada dalam campuran tetap sama walaupun reaksi terus berjalan. Ini mungkin karena kecepatan reaksi ke kanan dan ke kiri yang sama. Apabila kita mengubah keadaan demikian rupa sehingga mengubah kecepatan relatif reaksi ke kanan dan ke kiri, kita akan mengubah posisi kesetimbangan karena kita betah mengubah faktor dari sistem itu sendiri. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Lebih dan kurangnya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.